Halo Sobat Pintar, di channel ini kita akan merangkum berbagai fakta tentang kehidupan di alam dan seisinya. Kita akan berusaha memberikan fakta-fakta menarik yang layak untuk diketahui. Mari kita mulai saja, berikut fakta-faktanya. 5 fakta cemerlang tentang brokoli. Beberapa orang menyukainya, beberapa orang membencinya, dan beberapa orang sangat membencinya sekali. Dan ya, kita berbicara tentang brokoli. Tanaman brokoli adalah sepupu jauh dari kubis biasa karena termasuk keluarga Brassicaceae. Namun, dengan brokoli, bagian utama yang dapat dimakan sebenarnya adalah tangkai dan bunganya, bukan daunnya, walaupun Anda juga bisa memakannya. Jadi ada apa dengan brokoli, dan mengapa begitu kontroversial? Sebaiknya kita melihat lebih dekat dan mencari tahu. Brokoli sangat dihargai oleh orang Romawi. Sejarah brokoli kembali lebih jauh dari yang Anda kira. Seperti banyak sayuran lain yang kita makan hari ini, brokoli dibudidayakan dari campuran tanaman yang berbeda, dan kemudian dibiarkan secara selektif untuk menjadi sayuran yang kita kenal sekarang. Sejarah sayuran ini berasal dari bangsa Etruria. Bangsa Etruria adalah bangsa yang pertama kali menempati Roma, peradaban Italia kuno yang mendahului Kekaisaran Romawi. Orang-orang Etruria membudidayakan sayuran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Romawi mengadopsi banyak aspek budaya Etruria, termasuk kecintaan mereka pada brokoli. Nomor 1. Daunnya lebih bergizi. Sebenarnya batang dan daun brokoli sama-sama mengandung nutrisi bagi tubuh kita. Sayuran hijau ini mengandung vitamin A dan C, potasium, zat besi juga serat. Tapi ada satu perbedaan yang membuat daun brokoli lebih bergizi dari batangnya. Kandungan vitamin A dalam daun brokoli lebih tinggi dari batangnya. Perbandingannya adalah 30:4. Daun hijau ini juga mengandung lebih banyak beta-karoten daripada batang dan bunganya. Nomor 2. Dikukus bukan direbus. Cara terbaik mengolah brokoli adalah mengukusnya. Mengapa bukan merebus? Karena menurut jurnal Food of Science, merebus brokoli akan menghilangkan 35% nilai gizinya. Brokoli tidak boleh dikukus lebih dari 7 menit. Waktu yang disarankan adalah selama 3,5 menit saja. Dengan dikukus, antioksidan yang hilang hanya berkisar 0 hingga 11%. Cara memasak brokoli yang benar selanjutnya adalah ditumis. Menumis menggunakan sedikit minyak tidak akan membuat brokoli kehilangan kandungan bermanfaatnya. Menurut penelitian, menumis maksimal selama 5 menit tidak akan memberikan kerugian yang signifikan terhadap hilangnya zat anti kanker dalam brokoli. Selain dikukus dan ditumis, brokoli juga dapat dimasak di microwave. Ini adalah cara paling gampang, Anda hanya perlu menyiapkan brokoli yang sudah dipotong ke atas piring tahan panas dan masukkan ke dalam microwave. Atur waktunya sekitar 3 menit, dan pastikan Anda tidak meninggalkan brokoli terlalu lama di dalam microwave. Cara memasak brokoli agar vitaminnya tidak hilang adalah bukan menggunakan air mendidih, tapi dengan menumis, mengukus, serta menggunakan microwave. Nomor 3. Warna brokoli bukan hanya hijau. Brokoli yang sering kita lihat memang berwarna hijau. Tapi ternyata ada juga brokoli yang berwarna kuning dan ungu. Brokoli berwarna kuning adalah jenis Romanesco. Brokoli Romanesco ini sering dianggap sebagai kembang kol. Kadang juga dianggap sebagai hibrida antara brokoli dan kembang kol. Brokoli satu ini memiliki bentuk spiral yang unik, hal itu menjadikannya lebih mahal dibanding brokoli lainnya. Brokoli jenis ini memiliki rasa dan tekstur yang lebih lembut dari kembang kol. Brokoli ini juga sering disajikan dengan pasta, risotto, atau sebagai makanan pendamping yang menyehatkan. Brokoli jenis ini memiliki daun yang lebih menonjol. Kalau brokoli yang berwarna ungu memiliki daun seperti kembang kol tapi lebih kecil. Berbeda dari brokoli pada umumnya yang berwarna hijau, jenis satu ini memiliki kepala bunga berwarna ungu. Selain itu, ukuran kepala bunga juga tidak sebesar brokoli calabrese. Meski ukurannya tidak besar, tapi satu tanaman menghasilkan cukup banyak kepala bunga seperti kuntum kecil. Brokoli jenis ini dapat tumbuh baik di daerah dengan penyinaran matahari yang cukup dan tidak terlalu dingin. Bahkan kamu bisa menanamnya selama 3 periode dalam 1 tahun. Brokoli ini biasanya ditemukan di Spanyol, Italia, dan Inggris. Nomor 4. Tanda brokoli masih segar. Pastikan untuk memilih brokoli yang memiliki warna hijau rata. Adanya warna hijau ini merupakan tanda kandungan klorofil dan zat gizi lain seperti vitamin A, vitamin C, serta kalsium yang masih melimpah di dalam sayuran ini. Ada baiknya tidak memilih brokoli yang memiliki bercak hitam atau kekuningan. Pasalnya, adanya bercak hitam dan kuning tersebut bisa disebabkan adanya kotoran, titik busuk bahkan tanda dari brokoli yang sudah layu. Cara lain yaitu perhatikan bagian kuntum dari brokoli tersebut.
Pastikan Anda memilih brokoli yang memiliki kuntum padat serta menguncup. Kemudian, saat Anda akan membeli brokoli baik di pasar atau supermarket, jangan ragu menerapkan mencium aroma brokoli yang dijual. Pasalnya, penggunaan indera penciuman ampuh untuk mengenali ciri-ciri kebusukan pada brokoli yang mungkin saja sulit untuk dilihat. Biasanya aroma dari brokoli kurang sedap dan cenderung asam. Selanjutnya, cara memilih brokoli yang masih segar atau tidak, bisa dengan menekan batang bagian atas brokoli dengan ujung jari. Sebab brokoli yang masih segar umumnya punya bagian batang yang cenderung masih keras dan tidak lunak. Selain itu, pastikan juga batang brokoli tidak terlihat kisut atau layu karena terlalu lama terpapar sinar matahari. Jika batang brokoli sudah mulai lunak bahkan lembek, ada baiknya dihindari. Pasalnya, hal itu merupakan tanda busuk pada brokoli. Nomor 5. Brokoli juga dapat mencegah kanker. Di dalam brokoli terkandung beta-karoten, indoles, dan isotiosianat. Ketiga zat ini dapat mencegah tumbuhnya penyebab kanker, yaitu karsinogen. Orang yang rajin mengkonsumsi brokoli terbukti mempunyai resiko lebih kecil untuk terkena kanker. Brokoli juga memiliki antioksidan yang tinggi, yang sangat baik untuk pencernaan. Salah satu manfaat brokoli hijau yang utama adalah menjaga kesehatan jantung. Ini berkat kandungan serat, antioksidan, dan kalium yang cukup banyak di dalam brokoli hijau. Serat dan antioksidan pada brokoli hijau bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah pembentukan plak, aterosklerosis, di pembuluh darah. Sedangkan kalium bermanfaat untuk membantu menjaga tekanan darah dan irama jantung tetap stabil. Saatnya mengakhiri stigma terhadap brokoli. Tidak ada yang namanya sayuran yang buruk, tapi pasti ada yang namanya juru masak yang buruk. Jika Anda belum menjadi penggemar sayuran seperti brokoli, carilah dan minta teman yang suka memasak untuk menyajikannya kepada Anda. Lebih baik lagi, cobalah memasaknya sendiri, itu benar-benar tidak sulit. Jika Anda masih tidak menyukainya, maka cukup adil. Setidaknya Anda mendapat banyak vitamin dan mineral dalam prosesnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan tanda lonceng supaya setiap kita mengupload fakta-fakta lain, sobat-sobat tidak kelewatan. Sekian dan sampai jumpa lagi dengan fakta lainnya.